yang memang tidak semerdeka sekarang, walaupun kita tahu prokes ya sekarang. Cuma ini akan menjadi sebuah barometer lah yang pasti buat semua. Total ada berapa selebriti bang? Ya semua lah itu yang ada di situ, semuanya ada yang nggak bisa dihitung lah, banyak banget. Line up udah ada, semuanya bisa teman-teman lihat kan di line up. Kak, tapi ada mungkin pengalaman sendiri gitu, kemarin kan juga pandemi, sempat kangen juga nonton konser atau gimana Kak? Ya pastinya kan kita juga Kudeta juga udah rilis album, lagi tour juga ya, itu Agustus kita di Tangerang Festival dan lain-lain semuanya. Justru memang ini jadi barometer untuk orang kangen ya, untuk bisa bersama-sama kita kembalikanlah dunia kita yang bebas seperti dulu, boleh main musik dan lain-lain. Bang, ini pertama kali berarti ya? Event ini pertama kali ya? Apanya? Event yang ini nih, di Bekasi pertama kali ya? Iya, Bang, iya. ya? Pertama kali ya? Perdana. Apa yang akan menggelegar di acara ini? Salah satunya Yang pasti kan dari namanya udah Gladiator Music Show, jadi bukan event yang biasa. Saat masuk ke situ semua ornamennya udah seperti di Romawi. Panggungnya juga pasti akan kayak Kolosum. Terus cewek-ceweknya pakai headpiece, ada ikat kepala yang kayak cewek-cewek Romawi dan Yunani. Terus ada helm gladiator, nanti disemprotin salju, mereka saling ngelindungin pasangannya, kayak gitu-gitulah. Jadi banyak lah, bukan cuma nonton musik konser atau gitu doang, pasti banyak rangkaian musik. Kak, tapi bikin event kayak gini baru pertama kali gitu di dalam hidup Kak Vicky? Sering. Aku udah pernah bikin Semarang, aku pernah bikin di Bali, aku pernah bikin di beberapa titik lah, semuanya udah pernah saya kasih. Cuma yang paling besar ya sekarang. Tapi nantinya akan berkembang nggak sih bang ke daerah-daerah lain di luar kota gitu? Sementara ini ya pasti akan keluar gitu. Cuma kita lagi fokus bikin 2 event, Gladiator Music Show dan Gladiator Boxing Show. Jadi 2 event ini yang lagi kita fokusin. Terlebih juga alhamdulillah kita dapat kepercayaan luar biasa dari pemerintah Kota Bekasi untuk mengelola semua event yang ada di Kota Bekasi selama 1 tahun ke depan dan kontrak MOU itu menjadi pecut semangat juga lah pastinya buat PT Gladiator Media Perkasa untuk bisa lebih jauh. Bang, masalah tiket menonton bang, itu memang udah keputusan dari manajemen kenapa nggak nonton konser biasa terbuka gitu bang, tanpa Ya membayar, sebenarnya memang kan kita juga ada donasi juga ya, santunan. Jadi saat kalian beli tiket itu udah bagian dalam bentuk donasi juga untuk ya adik-adik anak yatim dan piatu yang ada di Kota Bekasi dan di Bekasi khususnya, yaitu sebagai bentuk juga rasa solidaritas kita, charity event juga buat di sini gitu. Jadi memang anggaran-anggaran itu juga selain untuk produksi, untuk kegiatan eventnya, tapi yang lebih penting juga memang untuk bisa dialokasikan untuk event charity-nya. Seberapa yakin bang event ini akan bisa sukses nih bang? Harus yakin, karena orang yang sukses harus berjuang dan berjalan dengan keyakinan tanpa keraguan. Ya terlebih kita udah serahkan aja lah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhtiarnya kita lakukan sebaik-baiknya. Tentunya dari semuanya juga ya banyak yang pada support. Kisaran harga tiketnya berapa nanti bang? Murah banget, 100.000. Khusus untuk buat hari dan beberapa hari ke depan, 100.000. Makanya bisa kalian early bird-nya ini dimanfaatin, presale pertama itu 100.000. Itu dengan harga ya kelas festival udah murah banget. Bang, tapi kan ini kan boleh bilang nantinya akan menjadi acara yang besar nih bang ya. Nah kan pemerintah sendiri belum menyatakan bahwa pandemi selesai gitu bang. Protokol kesehatannya yang akan dijaga seperti apa nanti bang? Yang pasti semuanya kan kita ada izin juga dari Satgas Covid, dan kita juga ada pemantau, apalagi kita event ini terselenggara karena ada pemerintah Kota Bekasi. Pastinya juga nggak mungkin menutup kemungkinan semua kita harus jalankan gitu, dengan baik rangkaian kesehatan dan harusnya. Cuma kalau kita menutup diri dari sebuah kondisi, kita juga nggak akan bisa keluar dalam situasi itu. Kita tetap menjalankan. Tapi Merasa terganggu lah nantinya. Ini kan event besar ya, dengan kegiatan abang setiap hari ada syuting. Masa terganggu dan bagi-bagi waktu gimana bang? Ya paling kita udah mulai atur sih, kalau khusus buat weekend ya ada jam pagi sampai siang gitu, kita bisa alokasikan buat kantor aku kan di PT Gladiator Media Perkasa ini. Tapi kalau udah siang sampai malam itu bisa buat program-program yang lagi berjalan. Jadi tinggal kita maintain saja, kita ngatur waktunya sebaik-baik. Kak, mungkin kalau untuk pendamping hidup sendiri gitu kan, gimana, mungkin Kak Vicky sudah mulai memikirkan itu belum sih? Apa? Untuk pendamping hidup udah mulai kepikiran belum sih, atau mau fokus ini dulu gitu? Enggak lah, udah lah. Sekarang lagi asik sendirian, anak juga udah pada di pesantren. Ya kita pasti lebih kepada kayak munafik ya, kalau gampang itu nanti aja, nggak juga sih. Cuma nanti kita lihat aja, karena kan
kayaknya Tuhan udah memberikan kesempatan satu tiket terakhir untuk aku rumah tangga gitu. Karena kalau misalkan satu ini tiba-tiba gagal lagi, ini akan menjadi suatu hal yang menimbulkan keterpurukan berlanjut buat aku. Jadi untuk prosesnya mungkin nggak kayak kemarin gampang dan mudah untuk menentukan. Jadi kalau sekarang memang harus ada fase pasca kita mengenali, kemudian kita mencari, menseleksi, kemudian siapa yang layak untuk diajak resepsi. Jadi memang ada prosesnya. Jadi rangkaian itu, jadi nggak gampang kayak kemarin. Berarti masih belum mau buru-buru gitu kak? Hah? Belum mau buru-buru buat Iya, kalau yang baru gitu? kalau metode rumah tangga kemarin itu kenal dulu, laksanakan dulu, nanti menyesuaikan ini yang salah gitu loh. Jadi sekarang kita lebih kenal dulu, menyesuaikan dulu, berkomitmen, baru kita ke pernikahan gitu. Bang, Jadi berarti- bedanya sama dulu kayak gitu. Metodenya aja. Bang, berarti kemarin kenal dulu, maksudnya kenal sama Natalia Husker juga datang. Kenal. Itu lah kenal dulu, baru selanjutnya seperti itu ya bang. Maksudnya Dengan Bang Natalia Husker kan kenal dulu, maksudnya kemarin kan sempat diberitakan datang ke apartemen Mbak Natali, Siapa? kenalan. Bang Riki. Itulah Kan semacam rame itu lah itu, Bang. bang. Maksudnya Rame di perkenalan medsos, dulu Bang. lah ya. Bang Riki. ya itu udah lah, itu kan udah dulu hal yang dulu, hal yang udah lama lah. Kan Natali juga, ya aku respect ya, maksudnya Kang Sule juga pertemanannya baik gitu sama aku, kita sering komunikasi untuk apalagi pernah terlibat program bersama. Terus ya terlepas mereka juga lagi ada masalah atau apapun, aku pikir itu yang dulu lah. Aku memang nggak menutup kemungkinan ya itu pernah terjadi gitu, tapi itu suatu hal yang udah lama. Berarti itu udah lama ya cerita. Ya udah lama lah, sebelum jauh banget memang aku kenal sosok Natali sebelum sekarang. Tapi mungkin respon netizen malah kayak menjodoh-jodohkan Kak Vicky sama Natali. Terus juga ada lagi Kak Vicky dijodohin gitu sama Puput Ada bang, Sudrajat. sama Puput Sudrajat malahan dijodoh-jodohin bang sama netizen bang. Iya, gimana tuh Kak? Gimana bang? Enggak lah, kan semua juga apa ya, gladiator itu pantang menoleh ke belakang. Mantan tuh nggak mungkin bisa kembali kecuali ya tertentu ya, ada beberapa mantan yang memang layak untuk kita bisa kembali, ada yang enggak. Tapi kalau udah semua bagian-bagian masa lalu ya masa lalu. Kalau netizen mah ya bebas aja, dia mau ya komentar apa. Oke. Nah, kan salah satunya yang menarik ada bang bahwa di netizen itu menjodohkan mantan istri abang Kalina sama Kang Sule yang jodoh tadi itu bang. Bebas aja, netizen mau ngapain juga. Untuk kedepannya mungkin Jadi lagi rame juga terkait dari keluarganya kritik yang sedang bermasalah Apa masalah? yang kreditirnya juga Saya dari kemarin udah berusaha untuk menghindari pertanyaan ini sebenarnya. Ya kalau aku gini, aku nggak bisa menghakimi ya itu kebenaran seperti apa. Kita nggak boleh juga menghakimi. Tapi kalau menurut aku, Saskia juga kan sekarang sudah punya rumah tangga yang baik, punya anak, punya suami, punya keluarga yang harmonis. Ya wajar lah kalau misalkan suatu saat mungkin akan ada ujian atau cobaan gitu. Cuma aku juga bukan kapasitasnya untuk bisa memberikan komentar terlalu jauh. Tapi kalau kita bersama-sama ya tidak boleh menghakimi dulu lah. Karena kan biar bagaimanapun kejadian itu kita nggak pernah tahu, kita hanya melihat dari sisi luar. Ya kalau untuk ya Saskia sama suaminya, ya semoga bisa lebih diperkuatkan. Karena kan semakin kuat untuk bisa menghadapi ujian-ujian seperti itu. Oke? ada isu juga nih dari mungkin netizen yang tadi jodoh-jodohin, juga isu bilang Kak Vicky balikan, kenapa nggak balikan lagi sama Kak Kalina gitu. Gimana Kak mungkin menanggapinya? Ya, udah selesai sih. Kan sudah bilang. Kenapa kalau kita mengendarai mobil, kaca di depan itu lebih besar daripada kaca spion. Kaca spion itu diibaratkan masa lalu yang kita lihat hanya sewaktu-waktu. Tapi kaca mobil di depan itu lebih besar agar kita fokus untuk melihat ke depan. Jadi udah memang udah masa lalu, ya udah. Terlebih ya udah
biarlah dia dengan kehidupan itu. Tapi ada nggak sih mungkin dari Kak Vicky sendiri kriteria buat calon istri ke depannya gitu kayak Nah, gimana? ini sih kita juga bukan suatu hal orang yang berlebih untuk bisa mengkriteriakan orang yang akan menjadi pendamping kita. Kita lebih evaluasi diri kita aja lah, jangan sampai maksudnya kalau ada kejadian lebih menyalahkan orang lain. Jadi kita lebih mengintrospeksi diri kita aja. Oke bang, satu lagi bang. Kemarin juga ada potongan video sedikit rame juga dibahas gitu yang sang pacarnya Kalina itu si Ricky ya. Iya Ricky. Ricky yang teriak-teriak wah akan nantang duel abang. Masing-masing aja lah. Oh, Masing-masing aja. enggak, Ruben, soal penyakit Ruben gimana bang? Abang kemarin satu friend sempat bermain di sketsa bang. Rumah juga sempat ke rumahnya juga nanya lu sakit apaan. Ya kita berdoa aja yang terbaik ya, karena kadang-kadang ada medis dan non medis kan di dalam hidup manusia udah suatu hal kewajaran. Cuma dia lagi ikhtiar, lagi memperjuangkan kesembuhannya. Gunanya kita sebagai sahabat dan orang terdekat yang mengasihi dan menyayangi pastinya berdoa untuk bisa diberi kekuatan, sukses terus, semangat terus. Karena Ruben itu kan juga jadi tiang yang memang kokoh ya untuk semua keluarga besarnya, untuk semua perusahaannya. Jadi saya pikir dia punya jiwa fight yang kuat dalam situasi-situasi seperti itu. Ya, oke semuanya. Udah Udah. kemarin disiram air kotor itu, abang sempat larang nggak bang sama Ruben. Bella? Cuma bercandaan itu. Oh, tapi bilang netizen ada yang bilang itu karma buat ini. Nggak ngerti lah, terlalu berlebihan lah, itu kan juga cuma konten program aja. Nggak boleh menghakimi orang lain dari satu kejadian yang belum tentu benar. Ya, udah cukup. Kak, terakhir nih harapannya buat Gladiator Acara ini. Musik Show, Yang ekspektasi pasti kayak gimana? udah banyak hal, berita hal yang mungkin berdampak kurang baik atau apapun dari dulu. Ada beberapa yang kita harus akui itu terjadi. Kalau sekarang aku pengen lahir dengan seorang bikin pasti yang baru. Aku pengen lebih aktif lagi di dunia kegiatan sosial yang pasti untuk adik-adik aku, para yatim piatu yang ada, memang yatim dan piatu yang ada di Bekasi dan sekitarnya. Pastinya pengen beli event-event musik yang bisa berharga terhadap sesama. Jadi aku pengen lahir seorang Vicky Prasetyo sebagai asal gladiator yang baru. Ya dengan event-event kita, dengan aksi-aksi kegiatan sosial kita untuk bisa menjadi lebih besar. Itu aja. Thank you ya semuanya. Oke, Terima kasih. terima kasih Kak. Sukses ya acaranya Kak. Sukses, Andres.